Tes 1 2 3. Oke semuanya, selamat siang. Nah, sorry banget agak telat, tapi ya nggak telat lah soalnya nanti malam kan mau CPI ya. Sorry, PPI. Nah, jadi ya kalau kita lihat reaction market sekarang ini masih sideways, maksudnya ini masih sideways dan belum ngeriak apapun. Nah, ada yang komen, lu turun Bitcoin ini di sini-sini aja 64, 60, 64, 60 lu panik. Siapa yang panik, bos? Ya kan? Kita udah buy the dip, guys. Kita udah buy the dip. Nih. Kita buy the dip, kita buy contoh nih PP tadi malam all time high, ya kan? Kita buy the dip nih. Kita nggak pernah buy ketika dia naik, kita buy dia waktu dia junam kayak gini, kan? Dapat kan lumayan nih. PP aku udah berapa persen ya? Hampir 50% kalau nggak salah. Kemudian juga di sini yang VIP Akademi gratis ya, Bome ya. Kita lihat Bome di sini guys. Bome juga kita buy the dip, kita buy di bawah nih di sini ya. Nah, jadi kita nggak pernah buy itu ketika candlesticknya itu naik. Anti kita lihat market yang naik itu kita FOMO ngebuy, nggak pernah ya. Sekali lagi, buy always the dip. Ya, seperti biasa yang aku bilang, kalau kalian jual, aku buy. Kalau kalian ketakutan, aku buy. Kalau kalian FOMO, aku sell, ya. Nah, jadi kalian juga harus berpikir seperti yang aku lakukan. Kenapa? Karena disitulah konsep the art of tradingnya, gitu. Semua orang minta harga murah, tapi ketika harga tersebut datang, semua ketakutan, semua panik. Dulu waktu pom-pom, waduh, ketinggalan, gimana cara beli? Tiba-tiba mereka beli, masih ngedip, beli masih turun, beli masih turun, beli masih turun, akhirnya rungkat, panik, takut, kayak gitu. Itulah pentingnya ya, kita belajar. Nah, belajarnya itu kayak gimana? Apakah FOMO di pucuk? Enggak dong, aku enggak pernah ngajarin belanja di pucuk, apalagi beli manta di harga 3,8 sampai 4 dolar ya. Oke, jadi sesuai janji aku kita mau bahas data PPI ya, karena jujur ini agak sedikit agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, jadi aku akan bahas, jadi kita sama-sama, dan jujur aku nggak tahu nanti malam itu pump atau dump, tapi kalau dilihat dari datanya cukup aneh dengan korelasi CPI besok. Aduh, jadi kemungkinan ada kemungkinannya ya, kemungkinan nih dari prediksi aku besok nanti malam itu ngedump ya, atau chip chop tapi lebih arah ke sideways down. And then besok pas PPI naik. Kalau kita lihat dari forecastnya, dari prediksinya. Nah, jadi sebelumnya ini launchpad kedua dari Bitget Wallet. Jadi bagi teman-teman, aku yakin udah pada garap semua ya Bitget Wallet, dan kita tunggu TGA-nya atau Time Generating Event, yaitu di akhir Juni ya. Aku sih udah pasti JP ya guys ya. Yang garap kemarin BWB pasti JP. Yang belum garap silahkan mau ikut launchpad juga, nggak masalah. Jadi teman-teman kalau butuh informasi yang super cepat, langsung join di channel Telegram aku. Oke, kemarin ICNX itu udah 1300%. Nah, DOT ini ya diprediksikan dia bisa ya 2 kali lipat, artinya 100% minimal gitu ya. Nah, jadi harga DOT itu lumayan mahal guys ya. Ini sekitar 2,5. Nah, caranya gimana? Caranya seperti biasa, gampang aja ya. Nah, jadi nanti kalian udah punya wallet ya, kalian harus siapin yang kayak gini guys. Pokoknya intinya kalian siapin USDC ya, dan juga Ethereum untuk gas fee. Nah, di sini aku cuman pakai $200 ya. Dan ini kan ada dua ya, ada yang ada yang public dan juga ada yang whitelist. Kalau aku itu jalurnya whitelist. Jadi kalau kalian itu jalurnya public, dan kalian bisa masukin itu maksimal $500. Jadi kalian boleh berapapun boleh gitu. Karena nanti otomatis akan motong di sini kayak gitu ya. Nah, jadi di sini aku Ethereum aku siapin sedikit ya. Karena nanti ini akan di withdraw juga gitu ya. Nah, ini pakai BASE ya. Gimana caranya pakai BASE dari Binance, kalian bisa kirim ya Ethereum ataupun USDC-nya kayak gitu. Jadi gampang aja. Jadi kalian langsung tinggal. Nah, kalian harus nge-swap dulu nih biar membuktikan kalau wallet kalian itu aktif gitu. Jadi aku tadi malam nge-swap itu fee-nya cuman kena kalau nggak salah $1,1 ya. Jadi sekitar hampir 20 ribuan ya. Anggaplah kita kan udah pasti jackpot nih. Soalnya udah pasti garansi 2 kali kayak gitu. Ya. Nah, jadi intinya siapkan USDC secukupnya di mainnet dasar BASE. Jadi kalian bebas ya. Minimal itu kalau nggak salah $50 bisa, tapi kelipatan 100 lebih baik, 100, 200, 300 atau sebagainya kayak gitu. Nah, fee-nya juga kalau kalian kirim itu murah, fee-nya cuma 0,01. Ini aku kirim tadi malam dari Bitget gitu ya. Nah, jadi PP tadi malam juga udah all time high ya, kita belinya juga udah di bawah ya. Nah, jadi untuk launchpad ini akan memotong mulai dari besok tanggal 15 kayak gitu. Jadi sama-sama ya, di sini aku akan update terus. Jadi teman-teman jangan lupa follow. Ya, kita akan melihat hari ini besok naiknya berapa. Jadi aku sih
hit and run aja guys. Jadi $200 ini aku targetin ya minimal jadi 500 atau $600 udah aku cabut semua. Dan tokennya si DAOT ini ya, kita kan mau DAOT ya. Ini akan listing di Bitget. Jadi kalian nanti harus pindahin dari Bitget walletnya itu, kalian pindahin DAOT-nya ini ya ke Bitget biasa, bukan Bitget wallet, sorry. Ini kan BWB, kita launchpadnya di WWB, jualnya itu di Bitget biasa, di aplikasi atau di exchange Bitgetnya kayak gitu ya. Kemudian di sini ada lagi ya Flipster. Nah jadi Flipster ini guys ya, dia lagi bagi-bagi airdrop juga ton and not ya. Aku sih udah punya ya sekitar 26.000 sekian. Jadi ini yang di Launchpool ini masih ada. Jadi aku belum bisa hitung berapa, tapi aku udah dapat sekitar 26.000 dari airdropnya itu ya. Nah jadi bagi teman-teman yang masih pengen punya ya, ataupun yang belum garap, silahkan garap. Nah ini gampang aja ya. Jadi tinggal caranya itu daftar pakai kode link referral aku ya. Nah kalian akan langsung dapat bonus nih ya. Ini bonusnya kalian bisa baca, deposit dapat bonus 5 USDT ya, ini juga dapat bonus 5, trading volume $1.000, ini kan gampang banget ya. Nah kalau kalian ngelong Bitcoin kali 10 ya 10x gitu kan, dengan modal 10 itu udah 1.000 kayak gitu. Jadi mudah banget untuk $1.000 ini ya. Kemudian trading volume di atas 10.000 dapat bonus 10 USDT juga kayak gitu. Nah jadi ini guys, kalian bisa lihat ya, kalau bonus ya itu bisa tidak bisa profit tidak bisa di withdraw ya bonusnya. Yang bisa yang di withdraw adalah bonusnya, profitnya kayak gitu. Oke. Nah jadi kita lanjut dulu. Oke guys, sorry ada sedikit gangguan tukang galon datang. Oke, kita lanjut aja di sini. Nah, jadi sesuai yang udah aku bilang tadi ya, kita akan bahas PPI ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ya, langsung aja today ya. Jadi PPI hari ini tuh jam jam 19.30 ya waktu Indonesia Barat ini ya. Nah, sebenarnya data itu banyak. Kalian bisa lihat di sini ya. Tapi di sini ya kalau kita lihat forecastnya itu naik. Previously kan 0,2 tuh, ya kan? Tapi di sini kenapa forecastnya itu naik untuk PPI? Nah, jadi aku tuh bingung. Sedangkan data CPI-nya ya, untuk data CPI sama di jam 19.30 juga ya. Untuk data PPI-nya itu turun, guys. Ya, bentar, mana PPI? PPI oke. Ini ya. CPI bukan PPI ya. Untuk data CPI-nya ini turun ya, 3,5 ya. Turun ke 3,4 meskipun 0,1%, sama kayak tadi 0,3, 0,2 ke 0,3. Nah sampai aku cari lagi, benar gak sih? Nah apa itu PPI, CPI ya? Kenaikan PPI mengindikasikan peningkatan CPI serta meninggikan tekanan atas bank sentral untuk menaikkan suku bunga kayak gitu. Jadi kalau kita perhatikan, jadi ini ada indikasi kenaikan suku bunga kalau kita lihat dari data CPI-nya kayak gitu. Jadi artinya reactionnya ini harusnya dump gitu. Jadi artinya reactionnya itu adalah DXY atau dollar index itu ngedam ya. Sekali lagi, dollar index itu ngepam, sorry. Jadi market itu reactionnya akan dump. Mau gold, Bitcoin itu dump kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari data PPI ya, CPI, sorry kok ketukar terus. Nah, data CPI-nya di sini dia tuh turun gitu. Ya, ini tetap yang momnya, yang YOY-nya turun ya. 3,5 ke 3,4 forecastnya, jadi turun 0,1%. Yang artinya kalau ini DXY itu akan ngedam dan Bitcoin atau gold itu akan ngepam. Aku jujur ini nggak tahu ini apakah akan nanti malam didamkan dulu ya, baru di pump besok gitu ya. Soalnya ya kalau aku lihat sih mungkin setelah CPI ini market akan berangsur-angsur mulai naik lagi kayak gitu. Ya sebenarnya kita doakan sama, karena Bitcoin di sini udah terpantau ya breakout, tapi masih main di Fibo 0,3 kalau kita tarik dari satunya di 72.000 ini. Dan target aku ketika nanti ngepam itu targetnya adalah liquidity di area 66.000, karena di sini adalah major liquidity di supply kayak gitu ya. Nah jadi ya tinggal kita lah melihatnya nanti malam kayak gimana. Tapi aku lebih jujur sih, aku akan WNS sampai besok baru aku entry kayak gitu guys. Ya kira-kira kayak gitu aja ya, nggak ada yang lain, dan see you in the next video, bye bye.